Minggu sebelumnya kalian telah belajar tentang PLSV, perkenalan PLSV, lalu bagaimana cara mengerjakan PLSV yang masih sederhana. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang mengerjakan PLSV tapi yang berbentuk ada yang pecahan, ada yang kanan kirinya punya variabel, lalu ada juga soal cerita tentang PLSV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak Ibu pada pembelajaran bersama Ibu Hayati Nufus. Mohon kalian simak dengan baik materi kali ini biar nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Sekarang kita mulai dulu. Sebelumnya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kalian akan menggunakan buku Erlangga yang ini ya. Pertama, kalian lihat halaman 170. Ibu akan menjelaskannya contoh soal lalu soalnya. Jadi tidak membaca dari depan, tapi Ibu akan memberikan contoh soal yang ada di soal maupun yang ada di contoh soal akan Ibu jelaskan, lalu kalian akan mengerjakan tugasnya. Supaya kalian lebih paham soal ini ngerjainnya pakai cara apa, soal yang ini pakai apa. Kita mulai ya. Yang pertama, lihat halaman 170 yang nomor 3. Menyelesaikan PLSV tapi yang agak lebih rumit lah dari kemarin. Nah, yang pertama seperti biasa, kalau kalian menemukan soal dengan cara ada yang angka lalu ada tanda kurung, maka langkah yang pertama yang kalian kerjakan adalah mengalihkan terlebih dahulu angka dan bilangan yang ada di dalam kurung tersebut. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti kita kalikan secara satu persatu. Yang pertama, 4 dikali 2x jadinya berapa? Jadinya 8x. 4 dikali 3 plus 12. Lalu ini kan belum kita apa-apakan, berarti tetap ditulis lagi. Min 5x sama dengan 6x min 7. Paham? Nah, Ibu akan menjelaskannya cara yang lebih cepat dan lebih mudah untuk kalian pahami. Jadi berbeda dengan yang kemarin, sekarang Ibu akan menjelaskannya lebih mudah. Nah, yang pertama, jika kalian menemukan persamaan yang variabelnya sama, maka bisa kalian kerjakan terlebih dahulu dengan cara menambah atau mengurang atau mengalihkannya. Sekarang kita lihat nih, ada variabel yang sama, apa? 8x dengan 5x. Lalu kita apakan? Lihat, kalian mengerjakannya, jika variabelnya sama, maka tinggal lihat koefisien yang di depannya. Koefisiennya 8 dikurang 5, menghasilkan berapa? 3x, maka kita tulis 3x plus 12-nya tetap sama dengannya 6x min 7. Lalu kita kelompokkan variabel yang sejenis supaya dia satu kelompok, ya di kiri atau di kanan. Supaya lebih mudah, kita pindahkan yang memiliki variabel, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 6x pindah ke sebelah kiri. Dia awalnya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Maka kita tulis 3x dikurang 6x sama dengan minus 7 nggak pindah, dia tetap di kanan, kanannya sama dengan, maka tetap ditulisnya min 7. Plus 12, dia awalnya di kiri, kita pindahkan ke kanan, awalnya plus pindah jadi min. Lalu 3 dikurang 6, berapa 3 dikurang 6? Menghasilkan min 3. X sama dengan min 7 min 12. Kalian punya utang 7, utang lagi 12. Jadi berapa totalnya? Negatif 19. Nah, setelah itu minus 3 pindah ruas ke sebelah kanan.
Dia ini bentuknya perkalian. Maka kalau dia pindah ruas, berubah jadi pembagian. Maka X sama dengan negatif 19 dibagi negatif 3. Negatifnya ikut karena dia pindahnya itu perkalian pembagian, jadi positif negatifnya ikut. Negatif ketemu negatif jadinya positif, maka hasilnya 19/3. Seperti itu. Paham? Nah, Ibu akan memberikan contoh lagi. Lihat halaman 171 yang nomor 21. Kita tulis ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian menemukan tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Berarti dikalikan satu-satu. 2 dikali Q menghasilkan 2Q ditambah 2 kali 3. 6 ditambah lagi, ini tetap 3. Q min 4 sama dengan 9. Seperti yang Ibu bilang tadi, yang sejenis bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. 2 tambah 3 menghasilkan 5Q. Maka 6 dikurang 4 menghasilkan plus 2 sama dengan 9. Maka 5Q plus 2-nya pindah ruas karena kita mau nyari nilai Q. Pindah ruas jadi apa? Jadi negatif karena dia awalnya positif. Maka 9 dikurang 2. Maka 5Q sama dengan 7. Maka Q sama dengan 7 dibagi 5. Selesai. Itu cara mencari nilai Q, mencari nilai satu variabel yang diketahui. Yang kalian kerjakan adalah soal nomor 22 dan 23. Lanjut lagi ya. Sekarang kalian lihat halaman 174. Nah, Ibu akan beri contoh soal nomor 1 halaman 174. Jadi ada soal SPLSV bersama linear satu variabel tapi dia berbentuk pecahan. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kalian ubah yang awalnya pecahan supaya jadi tidak pecahan dengan cara apa? Lihatlah penyebutnya. Penyebut itu yang mana? Yang bagian bawah. Penyebutnya 2, maka semua persamaan yang ada di persamaan ini dikalikan dengan 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada lagi pecahan, supaya kalian lebih mudah lagi mengerjakannya. Setengah dikali 2 habis, tinggal 1x. 3 kali 2 6, 9 kali 2 18. Kalau udah kayak gini kan kayak biasa ngerjainnya. 1x atau x sama saja kalau dalam matematika. Kalau angka 1 sebagai konstanta, sebagai koefisien itu tidak ditulis. X plus 6 sama dengan 18, maka x sama dengan 18 plus 6 nya pindah ke kanan, pindah jadi min, maka x sama dengan 12. Seperti itu. Jadi kalau plus pindah jadi min, kalau min pindah jadi plus, kalau di awalnya perkalian pindah jadi pembagian. Jadi kalau ada angka depan variabel, misalkan 2x, itu maknanya adalah 2 dikali x. 5x, berarti 5 dikali x, berarti 5-nya kalau pindah jadi bagi. Ada lagi, Ibu akan memberikan contoh yang nomor 3. Tapi sebelumnya, yang nomor 1, kalian kerjakan yang nomor 2 halaman 174. Kita lanjut lagi, Ibu akan memberikan contoh soal nomor 3. Nah, seperti biasa, jika ada 2 pecahan, maka yang harus kalian cari adalah KPK atau kalian harus menyamakan penyebutnya. 4 sama 2 bisa ketemunya di mana nih?
dengan cara mencari KPK-nya dulu. 4 sama 2 KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 4. Kenapa? Karena 4 dibagi 4 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti mereka bisa ketemunya di angka 4. Maka persamaannya dikali berapa? Dikali 4. Bagaimana cara mengerjakannya? 4 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 1, 1. Maka tetap X. 4 dibagi 2 menghasilkan 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan 7. Maka X sama dengan 7 dikurang 2. Maka X-nya adalah 5. Yang harus kalian kerjakan adalah soal nomor 4 halaman 174. Nah, Ibu akan berikan contoh lagi soal nomor 12. Kalian lihat soal nomor 12 masih halaman yang sama, yaitu halaman 174. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita lihat ternyata ada 3 pecahan nih. Ada 6, yang penyebutnya 6, 3, dan 6. Maka ini ada pecahan campuran. Diubah dululah jadi pecahan biasa. Kita tulis lagi ya, 1/6. Ini 3x plus 1. Ini 1/3x min 2. Nah, ini diubah jadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakannya, masih ingat? Yaitu dengan cara 6 dikali 1, 6 ditambah 1. Maka jadinya 7/6. Kalau sudah, lalu kalian cari penyebutnya yang sama antara 6 dan 3, ketemunya di mana? Ketemunya di 6, karena 6 bisa dibagi 6. 6 bisa dibagi 3. Maka kita kalikan persamaannya dengan 6. 6 dibagi 6 menghasilkan 1. 1 kali 1 tetap 1. Maka 1 dikali 3x plus 1. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 1, 2. Ininya x min 2. 6 bagi 6, 1. 1 kali 7, 7. Udah. Ini dikali 1, tidak berubah. Ini dikali 2. Ini tetap 3x plus 1. Kalau sudah dikalikan, tidak usah pakai tanda kurung, kecuali dia negatif. Kalau ininya negatif, baru pakai kurung. 2 kali x, 2x. 2 kali min 2, min 4. Seperti biasa, yang sejenis kita kelompokkan. 3x sama 2x. 1 sama min 4. 3x ditambah 2x jadi berapa? Jadi 5x, ya kan? 1 dikurang 4 dapat min 3. Sama dengan 7. Min 3-nya pindah ruas. Awalnya di kiri, kita pindahkan ke kanan karena kita mau nyari nilai x. Maka 5x sama dengan 7 ditambah 3. Maka 5x sama dengan 10. 5-nya pindah. Dia awalnya bentuknya perkalian. Maka pindah jadi pembagian. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Seperti itu caranya. Paham? Yang kalian kerjakan adalah soal nomor 14. Halaman 174. Lihat halaman 176. Yang nomor 2. Ibu akan berikan contoh yang nomor 2. Nah, ingat tanda kurung itu berarti menyatakan kalau dia berbentuknya perkalian, maka harus kalian kalikan. Seperti biasa, mengalikannya satu persatu. Dan harus seperti ini kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, tanda kurung. X dikali X dapat berapa? X pangkat 2. Lalu X dikali min 5, maka min 5X. 8 dikali X plus 8X. 8 dikali min 5, min 40. Paham? Ingat, angka dikali variabel hasilnya digabungin.
Kayak tadi 5 dikali X jadinya 5X. 8 kali X jadinya 8X. Jika variabel dikalikan variabel, maka variabel jadi berpangkat. Kayak tadi X dikali X hasilnya X pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang kanan. X dikali X, maka jadinya X pangkat 2. X dikali min 2, maka min 2X. Lihat nih, X kuadrat dengan X kuadrat habis. Min 5 ditambah 8, maka jadinya punya utang 5 dibayar 8. Jadi 3X min 40 sama dengan min 2X. Seperti biasa, kelompokkan variabelnya. Pindahkan ke sebelah kiri supaya lebih mudah. Maka jadinya 3X min 2X-nya pindah. Jadi plus 2X sama dengan min 40-nya pindah. Jadi apa? Jadi plus 40. Maka jadinya 5X sama dengan 40. Maka X sama dengan 40 per 5. X-nya adalah 8. Seperti itu. Yang kalian kerjakan adalah soal halaman 176 nomor 1. Nah, sekarang kalian lihat halaman 177 yang nomor 1 paling bawah. Jadi ada jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Jumlah dua bilangan ganjil. Ganjil itu selisihnya berapa? 1 ke 3, 5, 7. Selalu bertambah berapa? Bertambah 2. Maka harus kalian misalkan bilangan ganjil yang pertama adalah N. Bilangan ganjil yang kedua berarti N plus 2. Seperti itu. Berarti bilangan ganjil yang pertama, tadi soal yang halaman 177, jumlah dua bilangan ganjil adalah 36. Jadi kalian misalkan bilangan ganjil pertama adalah N. Berarti bilangan ganjil yang kedua tinggal N plus 2. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 36. Maka kalian tulis N ditambah N plus 2 sama dengan 36. Ingat di sini ada variabel 1 tapi di matematika tidak ditulis. Berarti N ditambah N jadinya berapa? Ingat 1 tambah 1. Jadinya 2N plus 2 sama dengan 36. Maka 2N sama dengan 36 plus 2-nya pindah. Jadi min 2. Maka 2N sama dengan 34. Maka N-nya adalah 34 dibagi 2, dapat 17. Berarti bisa disimpulkan tadi N itu apa? N itu adalah bilangan ganjil yang pertama. Maka bilangan ganjil yang pertama adalah 17. Lalu kalau ibu nanya bilangan ganjil yang kedua, tinggal N plus 2. N-nya diganti 17. 17 ditambah 2 jadinya 19. Seperti itu. Yang kalian kerjakan adalah soal halaman 179 nomor 1. Caranya seperti itu. Dimisalkan dulu bilangan yang pertama N plus 2. Berarti bilangan yang pertama N. Bilangan yang kedua N plus 2. Bilangan yang ketiga N plus 4. Nanti sama dengannya berapa? Sama dengannya 54. Nanti setelah itu N-nya dijumlahkan, nanti ketemu N-nya berapa. Nah, kita sudah selesai nih persamaan linear satu variabel. Karena kurikulum darurat, kita tidak harus memaksakan seluruh siswa memahami seluruh materi yang ada di buku. Jadi, kita sebagai guru dari kementerian juga sesuai mengkondisikan dengan keadaan siswa. Jadi tidak semua materi harus kita jabarkan, siswa harus paham, tidak. Tapi kita ambil yang penting-pentingnya karena nanti akan matematika itu berkelanjutan di kelas 8 dan kelas 9. Nah, sekarang lanjut lagi. Masih satu bab yang sama nih. Kalau tadi persamaan linear satu variabel, kalau sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Cara mengerjakannya sama, cuman beda tanda. Kalau tadi sama dengan, kalau sekarang bisa kurang dari
atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan. Kalian lihat halaman 185. Halaman 185 yang nomor 1. Nah, cara mengerjakannya Ibu akan memberikan rumusnya yang cepat, lebih cepat, tidak mengikuti di buku, supaya kalian lebih paham dan tidak usah berbelit-belit. Nah, sekarang yang pertama, X min 5 lebih besar dari 8. Maka cara mengerjakannya seperti biasa. X min 5 nya kita pindahkan, X lebih besar dari 8 ditambah 5. Maka jadinya X sama dengan 8 tambah 5, yaitu 13. Karena ini pertidaksamaan, berarti bukan sama dengan, tapi lebih besar sesuai yang di soal. Jika dibuat garis bilangan, kita tulis 13. Lebih besar itu ke kanan apa ke kiri? Lebih besar itu ke kanan. Maka inilah cara penyelesaiannya. Lebih besar dari 13. Apa aja lebih besar dari 13? 14, 15, 16, dan seterusnya. Seperti itu bedanya persamaan dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu hasilnya 1, jika X sama dengan 12, jawabannya berarti 12. Tapi kalau pertidaksamaan, X lebih besar dari 13. Ya lebih besar dari 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Nah, kalian kerjakan soal yang nomor 2, halaman 185. Lalu, Ibu akan memberikan contoh lagi nomor 11. Seperti biasa, kelompokkan dulu yang bukan variabel kita di kanan, kalau variabel di kiri. Maka 4A dikurang 3A kurang dari sama dengan 7. 4 dikurang 3 dapat berapa? Dapat 1A. Maka A-nya adalah kurang dari 7. Dibikin garis bilangan, ini 7. Kurang dari sama dengan, berarti ke sebelah kiri, karena dia kurang dari. Itu yang harus kalian kerjakan soal nomor 12 halaman 185. Nah, seperti biasa yang kalian kerjakan yang variabelnya sama, yaitu 12 ditambah 4. 12 tambah 4 berapa? 16A min 10 kurang dari 15A min 6. Kelompokkan yang sejenis, maka 16A, 15A nya pindah jadi min. Min 6 nya tetap, min 10 nya pindah jadi plus 10. 16 kurang 15 berapa? A, 1A. Min 6 tambah 10, 4. Maka A-nya kurang dari 4. Seperti ini. Yang kalian kerjakan soal nomor 20. Nah, Ibu akan berikan contoh lagi. Jika kalian menemukan suatu pertidaksamaan seperti ini, min 2A kurang dari 6. Ininya min nih. Berarti kalau min harus kita kalikan dengan min terlebih dahulu. Min ketemu min jadi plus, maka jadinya 2A. Tandanya yang awalnya kurang dari berubah jadi lebih dari. Kebalikannya, 6 dikali min, min 6. Maka A-nya adalah min 6 per 2. Dapatlah A-nya min 3. Lebih besar kan ke kanan, berarti min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Seperti itulah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tetap
Semangat belajar, tetap mengerjakan tugas-tugas dari guru, rajin belajar, rajin beribadah, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.